Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Bisri Syansuri. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Bisri Syansuri adalah seorang ulama besar Indonesia yang dikenal sebagai pendiri pondok pesantren Mambaul Marif Denanyar di Jombang. Beliau juga merupakan tokoh penting dalam organisasi Nahdlatul Ulama serta terlibat dalam dunia politik dan pemerintahan Republik Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau mendirikan pesantren yang kemudian berkembang menjadi pusat pendidikan agama Islam. Bisri Syansuri menjadi ulama pertama yang membuka kelas khusus bagi santri wanita di pesantren yang dipimpinnya. Selain itu beliau juga berperan sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat, anggota Dewan Konstituante, Ketua Majelis Syuro Partai Persatuan Pembangunan dan Rais Aam Nahdlatul Ulama. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Bisri Syansuri dilahirkan di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Beliau menempuh pendidikan di berbagai pesantren di Jawa, melanjutkan pendidikan agama di Mekah, kemudian menetap di Jombang, Jawa Timur dan mendirikan pesantren di Denanyar. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Bisri Syansuri dilahirkan pada tanggal 25 Agustus tahun 1887 menurut sebagian riwayat, dan wafat pada tahun 1980 di Denanyar, Jombang. Pondok pesantren Mambaul Marif yang didirikannya lahir pada tahun 1917. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau mendirikan pesantren dengan tujuan memperluas pendidikan agama Islam, termasuk membuka kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan agama di lembaga pesantren. Keterlibatannya di bidang politik bertujuan untuk memperjuangkan aspirasi umat Islam serta mengokohkan peran agama dalam pembangunan bangsa. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Bisri Syansuri menempuh pendidikan agama dari sejumlah ulama besar di Jawa dan Mekah. Beliau memperdalam ilmu fikih hingga dikenal sebagai ahli dalam bidang hukum Islam. Sepulang dari Mekah, beliau mendirikan pesantren di Denanyar yang kemudian menjadi lembaga pendidikan berpengaruh. Dalam kiprahnya di politik dan organisasi, beliau selalu mengedepankan musyawarah serta kerjasama dengan berbagai pihak. Uraian panjang dari semua sudut pandang. Bisri Syansuri dilahirkan di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada tanggal 25 Agustus tahun 1887. Versi lain menyebutkan tanggal 18 September tahun 1887. Beliau merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara, dengan ayah bernama Syansuri dan ibu bernama Maria. Pendidikan awal ditempuh di pesantren-pesantren Jawa, antara lain pada Abdul Salam di Kajen, Faturrahman bin Ghazali di Sarang Rembang, Muhammad Khalil di Bangkalan dan Hashim Asy'ari di Tebu Ireng, Jombang. Di Mekah, Bisri Syansuri belajar kepada ulama terkemuka, seperti Muhammad Bakir, Muhammad Said Yamani, Ibrahim Madani, Jamal Maliki, Ahmad Khatib Padang, Syuaib Daghistani, dan Mahfuz Termas. Beliau menikah dengan adik perempuan Abdul Wahab Casbullah. Dari pernikahan itu lahir generasi yang juga berperan penting dalam sejarah bangsa, termasuk menurunkan Abdurrahman Wahid Presiden Republik Indonesia keempat. Setelah kembali dari Mekah, beliau menetap 2 tahun di pesantren mertuanya di Tambak Beras, Jombang sebelum mendirikan pesantren sendiri. Tahun 1917 beliau merintis pondok pesantren Mambaul Marif Denanyar. Inovasi besar yang diperkenalkan adalah membuka pendidikan khusus bagi santri wanita, suatu langkah maju dalam dunia pendidikan Islam saat itu. Selain menjadi pendidik, Bisri Syansuri aktif dalam dunia organisasi dan politik. Beliau terlibat dalam pendirian kelompok diskusi Taswirul Afkar yang menjadi cikal bakal lahirnya Nahdlatul Ulama.
Dalam masa penjajahan Jepang, beliau ikut serta dalam Markas Ulama Jawa Timur yang berperan dalam mempertahankan tanah air. Setelah Indonesia merdeka, beliau duduk dalam Komite Nasional Indonesia Pusat, menjadi anggota Dewan Konstituante tahun 1956, dan terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat hingga tahun 1980. Setelah wafatnya Abdul Wahab Casbullah pada tahun 1972, Bisri Syansuri diangkat sebagai Rais Aam Nahdlatul Ulama. Peran sosialnya meluas dengan pendirian rumah yatim piatu dan pelayanan kesehatan. Dengan demikian, kiprah beliau tidak hanya terbatas pada pendidikan agama, tetapi juga meliputi kesejahteraan masyarakat luas. Bisri Syansuri wafat pada tahun 1980 di Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Beliau dimakamkan di sisi utara Masjid Jami Pondok Pesantren Mambaul Marif Denanyar. Pelajaran hidup dan nilai positif. Semangat memperluas pendidikan agama, termasuk membuka kesempatan belajar bagi perempuan, merupakan nilai yang patut diteladani. Dan kemandirian dalam membangun pesantren menunjukkan bahwa perjuangan membutuhkan keberanian dan tekad yang kuat. Dan keterlibatan beliau dalam politik dan organisasi menjadi teladan bahwa agama dan negara dapat berjalan beriringan untuk kebaikan masyarakat. Dan kepedulian terhadap anak yatim dan pelayanan kesehatan mencerminkan kepedulian sosial yang melampaui batas pendidikan formal. Dan konsistensi Bisri Syansuri dalam memperjuangkan ajaran Islam yang moderat dan rahmatan lil alamin memberi inspirasi untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus,
tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.